Hai semuanya, lagi musim pancaroba nih, peralihan dari musim panas ke musim hujan. Semoga semuanya dikasih kesehatan ya. Kali ini kita akan membahas tentang PKN, yaitu tentang BPUPKI yang biasa dipelajarin di kelas 7. Apa sih BPUPKI itu? BPUPKI itu singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu lembaga yang berperan penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI yang dibentuk Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 diresmikan pada 29 April 1945. Pembentukan BPUPKI bertujuan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI itu mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang pertama membahas tentang dasar negara Indonesia. Dan sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Pada sidang kedua membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Kita bahas yang sidang pertama ya. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Itu menurut Supomo. Rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 yaitu tentang kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia kecil beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno dengan anggotanya yang terdiri atas Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Kartohadikusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Sekarang kita bahas tentang sidang kedua. Sidang kedua BPUPKI dimulai pada tanggal 10 Juli 1945 yang diawali dengan laporan dari Soekarno yang merupakan Ketua Panitia 9 yang dibentuk pada sidang pertama. Pada waktu itu Soekarno dalam pidatonya melaporkan 2 hal penting. Yang pertama, hasil inventarisasi atau pencatatan terhadap usul dan pendapat para anggota BPUPKI. Dan yang kedua, usaha mencari jalan tengah atau perbedaan pandangan golongan Islam dan golongan nasionalis. Hasil sidang kedua BPUPKI. Melalui pemungutan suara, mayoritas anggota akhirnya sepakat memilih negara kesatuan yang berbentuk republik. Pembahasan selanjutnya membahas tentang Undang-Undang Dasar dan pembukaannya. Pada rapat tanggal 11 Juli 1945,
Panitia perancang Undang-Undang Dasar secara bulat menerima Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI melanjutkan sidang untuk menerima laporan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang mencakup 3 hal penting yang dilaporkan oleh Insinyur Soekarno dan menyetujui hal ketiganya. Yang pertama, pernyataan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar dari Piagam Jakarta. Yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Setelah rancangan undang-undang disepakati, tugas BPUPKI selesai. Sidang kedua ditutup pada 17 Juli 1945, menandai akhir dari BPUPKI. Hasil kerjanya kemudian dilaporkan kepada pemerintah Jepang yang selanjutnya membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan PPKI untuk melanjutkan proses tersebut. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan Insinyur Soekarno, tepat tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menggelar sidang pertama dan menghasilkan keputusan penting sebagai berikut. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dan terakhir membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Sampai di sini pembahasan kita tentang BPUPKI. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.